Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis usaha toko bangunan. Kali ini seperti janji saya kemarin, saya akan membuatkan eh, apa namanya langkah-langkah dalam menyelesaikan barang masuk ya, atau proses penerimaan barang yang ada di toko kami. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya dan yang di depan teman-teman ini, ada barang baru masuk. Kemarin kita belanja sekitar 60 juta kurang lebih totalnya. Dan hari ini kita kerjakan. Kemarin penerimaan barangnya saya tidak sempat videokan. Nah, biasanya itu penerimaan barang kita cek dulu ya. Kita cek biasanya kuantitinya, kemudian seperti yang di sini ada bornya. Seperti biasa, mungkin bagi teman-teman yang udah menjalankan usaha toko bangunan itu sudah mengerti lah ya untuk ngecek barang masuk. Nah, kemudian setelah proses pengecekan selesai ya, itu kita bisa biasanya kami di-input barangnya di komputer karena kita pakai sistem komputerisasi. Jadi kita input terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman ya, ini kami saya sharing pengalaman dan tips, atau gimana ya, bisa dibilang tips lah dalam menerima barang. Biasanya itu vendor atau sales atau pengirim barangnya itu biasanya ada yang benar-benar jujur ya. Jujur artinya gini, apa yang kita pesan itu yang dikirim oleh vendornya atau distributornya ya. Tapi ada juga yang apa yang kita pesan itu biasanya ditambahin kuantitinya, ditambahin jenis barangnya, tidak sesuai dengan orderan kita. Itu biasanya ada seperti itu ya. Ya mungkin mereka mengejar target penjualan atau ingin menghabiskan stok barang di gudang. Nah, itu bisa jadi salah satu masalah bagi kita, terutama bagi kita yang memang budget untuk belanjanya itu minim ya. Jadi saya beri tipsnya, kalau memang tidak ada yang kita order atau barang yang kita order itu diberi barang yang lain yang memang tidak sesuai dengan orderan, itu bisa kita cancel aja. Kita harus tegas seperti itu ya, jangan kita terima-terima aja. Karena apa? Nanti bisa uangnya tertonggok di situ, barangnya yang diberi tidak laku ya kan. Atau apalagi barang yang dikirim itu tidak ada dicari oleh konsumen ya, artinya barang yang slow moving itu ya. Jadi mohon untuk ditolak aja, tapi tolaknya secara baik-baik ya. Ya alasan kita ini tidak laku, nanti takut rusak atau yang lain lah, pokoknya bagus-bagus kita untuk menolaknya, karena kita kan kerjasama partneran sama vendornya, jadi kita harus sopan ya. Nah, seperti kemarin ada yang masuk seperti ini, mesin circular show itu yang di depan kita itu udah masuk pertama, kemudian masuk lagi. Sedangkan di daerah saya itu mesin seperti itu jarang ya, slow moving, artinya orang nggak banyak cari, paling 1-2 orang, yaitu pun mebel ya, atau buat kusen seperti itu. Nah, setelah kita selesai cek barangnya dan kita rasa memang sudah sesuai dengan orderan kita, biasanya saya input barangnya ya. Nah, memang kalau kita menggunakan sistem komputerisasi itu kita ribetnya kita input lagi barangnya ya kan, kuantitinya kita harus ngerti juga artikel barangnya. Sebelum menginput saya cek ini bautnya yang mana ya kan, kotaknya ada enggak gitu, memang harus saya lebih teliti. Jadi itu saran dari saya, kalau memang ada barang yang tidak sesuai dengan orderan itu kita kembalikan saja, daripada nanti kita yang kita yang susah nanti di kemudian hari.
Kelebihan lain ketika toko kita menggunakan mesin kasir atau aplikasi kasir, yaitu kita lebih peka terhadap naik turun harga ya teman-teman. Jadi harga naik turun itu kita peka karena setiap barang masuk itu kita selalu menginput ke komputer. Jadi kita tahu oh barang ini naik atau turun. Jadi harganya bisa kita naikkan. Nah, banyak toko-toko rugi, atau bukan cuma toko material, toko lain juga seperti itu, toko kelontong itu karena tidak peka terhadap bon ya. Ketika bon masuk, mereka hanya ngecek kuantitinya, kemudian mereka nggak lihat modalnya. Mereka rasa harganya sudah sama seperti yang lalu, padahal harganya sudah naik. Nah seperti itu, di situ banyak kerugian ya. Seharusnya kita naikkan harga, tapi karena kita tidak lihat bon, jadi harga kita harga lama. Setelah selesai penginputan bon ke komputer, itu biasanya kita cetak barcode ya. Jadi untuk produk-produk material toko bangunan atau alat-alat tukang itu biasanya kan nggak ada barcode-nya teman-teman. Jadi kita sediakan atau kita buat barcode sendiri ya dengan alat yang sudah kita sediakan, itu berupa printer barcode seperti ini ya. Setelah kita selesai mencetak barcode-nya, kemudian kita melakukan pembarkodan di produknya ya teman-teman. Jadi inilah proses pembarkodan ini. Kemarin sudah sempat diinput yang bon satunya, jadi ini proses pembarkodan. Setelah selesai proses pembarkodannya, baru nanti disusun di rak ya. Jadi nggak langsung disusun, tapi di barcode terlebih dahulu untuk memudahkan konsumen serta karyawan melihat harga dari barang ya. Jadi nggak perlu lagi menghafal harga, pusing menghafal harga. Ada sekitar 2000 jenis item, itu kita nggak mungkin hafal semua harganya ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita harus pakai aplikasi kasir untuk membantu kita dalam berjualan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami terus ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.